Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang senantiasa kita rasakan, atau bahkan nikmat yang tidak kita rasakan dan tidak kita sadari. Oleh karena itu, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk senantiasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang memperjuangkan agama Islam ini dengan segala rintangan dan tantangan yang harus beliau hadapi. Serangan dari luar dan dari dalam. Namun beliau tetap tabah dan sabar, ya, untuk menjalani itu semua. Sehingga kita dapat merasakan nikmatnya dan manisnya agama Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, ya, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali, kita dapat melaksanakan kembali, ya, kajian rutin kita pekanan, ya, dalam rangka untuk saling tanasuh, saling mengingatkan, saling menasehati, ya, dalam kebaikan. Semoga, ya, kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Sehingga, ya, kita berangkat ke tempat ini tidak sia-sia. Kembali ke rumah membawa faidah, insyaallah taala. Kemudian jamaah sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan sebuah ibadah yang sangat penting. Karena sesungguhnya menjalankan rumah tangga itu adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi dalam menjalaninya ada banyak sekali dinamika, ada banyak sekali lika-liku yang menghadang ataupun menghalau, ya, perjalanan rumah tangga tersebut. Dalam kesempatan kali ini, ya, kita akan, ya, memfokuskan pembahasan kita tentang bagaimana caranya kita mengatur, mengelola, memanajemen, ya, konflik dalam rumah tangga. Karena sesungguhnya, ya, konflik dalam rumah tangga adalah merupakan hal yang lumrah terjadi. Ya. Konflik dalam rumah tangga adalah sebuah hal yang lumrah terjadi. Terjadi kepada setiap keluarga. Ya, baik dalam keluarga pernikahan muda,
pertengahan ataupun bahkan yang usianya sudah lama, ya, hubungan keluarga yang sudah lama. Kita sering mendengar, ya, kita sering mendengar terjadinya konflik keluarga, ya, keluarga-keluarga yang bisa kita katakan ya sudah lama menjalani hubungan keluarga. Namun ternyata konflik tersebut pun muncul. Bahkan yang sampai diakhiri kepada perceraian. Itu artinya, ya, konflik ataupun permasalahan di dalam rumah tangga adalah sebuah permasalahan yang lumrah terjadi dan akan terjadi, senantiasa terjadi kepada siapapun. Bahkan ke dalam rumah tangga manusia termulia di atas muka bumi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada banyak riwayat-riwayat, ada banyak hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu menjadikan contoh buat kita semuanya. Bagaimana, ya, kita menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap hal ini. Mengapa? Karena rumah tangga adalah sebuah pondasi dalam hidup bermasyarakat. Apabila, ya, sebuah rumah tangga hancur, maka yang terjadi adalah bukan hanya terjadi pada lingkup yang sempit saja di rumah tangga itu sendiri, tidak. Namun akan meluas, ya, merembet kepada lingkup yang lainnya yang bahkan mungkin lebih luas. Misalkan jika seandainya sebuah rumah tangga karam, sebuah bahtera rumah tangga karam, yang mana di dalamnya, ya, yang mana di dalamnya ada seorang istri, ada seorang anak, maka efek yang terjadi itu adalah efek yang luas, berpengaruh kepada pendidikan anaknya, dan masih banyak lagi. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang memiliki perhatian besar terhadap hal ini. Lantas bagaimana, ya? Lantas bagaimana Islam mengelola dan memanajemen konflik dalam rumah tangga? Insya Allah dalam kesempatan sore hari ini kita akan membedahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Dia menciptakan untukmu pasangan istri-istri dari jenismu sendiri. Maksudnya dari jenis manusia. Supaya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Litaskunu ilaiha. Agar tercipta sebuah, ya, ketentraman, ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Ayat ini memberikan kepada kita informasi bahwa rumah tangga adalah sebuah, ya, sebuah kejadian ataupun sesuatu
yang memiliki sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan ketentraman. Jadi tujuan daripada pernikahan adalah untuk menciptakan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa ya dari tulang rusuknya Adam tidaklah lain dan tidaklah bukan untuk memberikan ketenangan kepada Adam atas kegalauannya dalam kesendirian. Ketentraman ini dibutuhkan oleh setiap pasangan. Meskipun dalam zahir ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan ini tujuannya untuk menenteramkan seorang suami atau laki-laki, namun pada hakikatnya ya tujuan daripada pernikahan untuk menciptakan ketentraman bagi suami dan juga bagi istri. Ya, jadi Islam memiliki ya perhatian untuk ya dan menekankan tentang pentingnya menciptakan keluarga yang harmonis. Karena dengan keluarga yang harmonis inilah ya akan tercipta ketentraman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bagi kalian berdua, bagi kalian ya setiap pasangan mawaddah, rasa kasih, dan rahmah, rasa sayang. Ini menunjukkan kepada kita semuanya, ya jamaah sekalian, bahwa cinta dan kasih dalam rumah tangga itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jika kita ingin mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang akan memberikannya. Lantas, ya apa saja kira-kira panduan ya dalam syariat Islam untuk membangun keharmonisan ini? Ada banyak ya ayat-ayat yang memberikan kepada kita rambu-rambu ya ataupun tanda-tanda ataupun ya sebuah maps ya untuk kita semuanya kita jalani. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergaulilah ya mereka dengan baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di dalamnya. Secara zahir ayat ini khitabnya untuk para laki-laki, untuk para suami ya. Allah memerintahkan para suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara kasih sayang. Dan jika ya kalian merasa tidak suka dengan mereka, maka bersabarlah. Karena bisa jadi Allah memberikan kebaikan pada mereka. Dan ini pun ya dapat dipraktekkan ya oleh para istri-istri. Mungkin bisa jadi ya seorang istri melihat ya keburukan pada suaminya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita untuk bersabar. Karena bisa jadi ada kebaikan ya pada diri suami tersebut. Dan ini dikuatkan ya dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ya seharusnya seorang muslim itu, seorang mukmin dan mukminah ya, la yafruqu mu'minun mu'minah ya. Tidak boleh seorang mukmin, seorang laki-laki itu membenci
istrinya. Karena jika ya engkau tidak suka dengan sebuah akhlaknya, maka engkau akan suka dengan akhlak yang lainnya. Jadi ya Islam menganjurkan kita untuk ya berbuat baik, ya berhubungan dengan baik dan juga bijak ya antara pasangan. Kemudian ya dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. I yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana 'aliman khabira." Dalam surat An-Nisa ayat 35, ya Allah mengatakan, ini adalah salah satu daripada solusi ya. Jika kamu khawatir akan terjadinya perselisihan antara keduanya, ya antara pasangan suami istri, maka hendaklah ya panggil utusan dari pihak istri dan juga dari pihak suami. Untuk apa? Untuk menjadi penengah. Dan jika ya mereka memiliki niat yang baik, maka Allah akan berikan taufik kepada kebaikan. Nah, ini diantara ya petunjuk ataupun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ya agama Islam memberikan perhatian besar kepada hubungan rumah tangga. Kemudian juga di dalam hadis ya banyak ayat dalil-dalil perkataan-perkataan Nabi SAW yang menunjukkan tentang pentingnya ya kita menjaga sebuah hubungan rumah tangga. Dari mulai misalkan Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam hadis tersebut yang panjang ini disebutkan bahwa war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Ya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Bahwa ya seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kemudian juga seorang istri, dia adalah seorang pemimpin ya bagi rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dan para istri akan diminta pertanggungjawaban ya atas kepemimpinannya tersebut. Ini semuanya ya menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam sekali lagi memberikan perhatian besar ya terhadap ya rumah tangga, keberlangsungan rumah tangga. Dalam hadis yang lain juga ya Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi." Rasulullah SAW telah mewanti-wanti ya. Beliau mengatakan bukanlah dari golongan kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya atau seorang hamba dengan tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Terkadang ya jamaah sekalian, hubungan rumah tangga menjadi rusak karena efek dari luar. Biasanya misalkan ya teman-temannya yang terkadang menjadi penyebab rusaknya hubungan rumah tangga. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bahayanya seseorang memanas-manasi seorang istri ya, memanas-manasi seorang istri untuk tidak suka kepada suaminya dengan berbagai cara, dengan hal apapun. Misalkan ya, seorang suami istri mereka hidup bahagia dengan apa yang mereka jalani, dengan kesederhanaan yang mereka miliki. Akan tetapi ternyata misalkan ya, teman-temannya atau bahkan saudara-saudara atau saudari-saudari dari istrinya ya, memberikan banyak penilaian. Ya, ikut masuk dalam rumah tangga pasangan tersebut.
Sehingga ya sang istri menjadi tidak bersyukur terhadap suaminya. Dan di sini Rasulullah SAW ya melarang itu semuanya. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu, ketika ya kalian sedang berkumpul ya ngobrol-ngobrol, hati-hati jangan sampai terucap ya kata-kata yang bisa membuat temannya, ada kawannya menjadi tidak bersyukur kepada suaminya. Sekali lagi, ya kesimpulan daripada ini semuanya bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap keluarga, ya. Karena apa? Karena keluarga adalah pondasi utama sebuah masyarakat. Dan keluarga merupakan sekolah pertama, ya, yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan tumbuh di masa yang akan datang. Rasulullah SAW telah memberikan banyak teladan untuk kita semuanya, ya, untuk membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita tarik kesimpulan ya dari berbagai ya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat ya menarik beberapa poin. Hal-hal yang dapat menjadikan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang pentingnya ya berkomunikasi yang baik. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka, pergaulilah mereka dengan cara yang baik dan patut. Di antara cara muasyarah yang baik adalah komunikasi yang senantiasa dibangun dan terjaga. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, secara langsung. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dulu ya, beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah. Maimunah adalah istrinya Nabi yang terakhir. Nah, ketika Abdullah bin Abbas ya menginap di rumahnya Maimunah, Abdullah ini memperhatikan ya obrolan antara Rasulullah dan juga bibinya Maimunah. Rasulullah ngobrol. Ternyata ya obrolannya itu ya sangat panjang. Ternyata obrolannya itu sampai hampir 1 jam. Nah, ini sebagai contoh bagaimana ya Rasulullah SAW ya menjaga komunikasi yang baik dengan istri-istrinya. Nah, ini mungkin menjadi ya dalil ya buat ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu langsung bawakan dalil ini kepada para bapak-bapaknya ya, kepada para suaminya. Ya, memang seperti ini ya hubungan rumah tangga dalam Islam itu dibangun di atas komunikasi yang baik. Kemudian juga di antara pondasi yang perlu dibangun agar rumah tangga ini berjalan dengan baik adalah membangun kesabaran. Kesabaran dalam menjalani rumah tangga. Karena sekali lagi ya rumah tangga ini memiliki dinamika yang sangat banyak. Akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul dari mulai kecil hingga besar. Nah, yang menjadi ya pondasi kuat agar tetap berjalannya rumah tangga adalah kesabaran. Kemudian juga ya di antara hal yang perlu diperhatikan yang akan menjadi ya dasar dalam penyelesaian konflik adalah ya bukan hanya bersabar namun menahan amarah. Tentu ini adalah sebuah hal yang berkaitan. Ini kurang lebih ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga ya kita dapat ya menarik kesimpulan bahwa beberapa sebab konflik dalam rumah tangga itu adalah ya poin-poin berikut. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Ya jemaah sekalian,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya permasalahan kecil apabila tidak dikomunikasikan dengan baik akan menjadi permasalahan yang besar. Terkadang seorang suami ya misalkan tidak sadar dengan kesalahan yang dia lakukan karena komunikasi yang buruk. Maka dari itu, ya, komunikasi adalah masalah yang sering menjadi sebab terjadinya konflik dalam rumah tangga. Nah, di sini ya kita ya harus mawas diri ya. Kita harus melihat dan mengintrospeksi pada diri kita masing-masing. Ya, karena ini adalah kajian ibu-ibu ya, kajian ummahat. Maka para ibu-ibu ya, apabila mendapati suaminya yang sulit berkomunikasi, maka mulailah dari ibu-ibu ya, mulailah dari para ummahat. Karena memang ya terkadang suami itu ya bukan karena tidak ingin berkomunikasi, tapi memang karena misalkan ya permasalahan di luar dan banyak hal sehingga ya dia tidak sadar ya dan dia lupa untuk yang berkomunikasi baik dengan keluarganya. Kemudian di antara masalah ya, yang di antara masalah menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga adalah masalah perekonomian. Masalah perekonomian. Dan Rasulullah SAW telah ya berwasiat, telah menyampaikan dengan sabdanya, ya. Beliau SAW bersabda, kafa bil mar'i isman, ya. Cukuplah dosa bagi seseorang untuk menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga, ya, memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Nah, apabila dia lalai, tidak memperhatikan nafkah keluarganya, maka ini biasanya yang menjadi ya sebab konflik dalam rumah tangga. Mungkin ibu-ibu sering mendengar juga ya, sering mendengar ya bahwa ya nafkah ya seseorang kepada keluarganya itu adalah nafkah yang paling baik. Dan ini biasanya menjadi senjata ibu-ibu ya buat minta jajan sama suaminya ya. Dan ini sering menjadi ya sasaran empuk ya bagi ibu-ibu untuk menuntut suaminya. Nah, di sini saya menjadi ingin membahas ya tentang sebuah pembahasan yang sebetulnya ini perlu dibahas secara independen, secara tersendiri karena pembahasannya sangat luas. Yaitu berkaitan dengan nafkah. Berkaitan dengan nafkah seorang suami kepada istrinya. Sebetulnya apa kewajiban ya seorang suami terhadap istrinya? Islam, ya agama Islam telah memberikan batasan-batasan dan juga ya penjelasan yang sangat jelas ya kepada ya penganutnya dalam menjalankan hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya dalam surat At-Talaq ayat 6. Allah berfirman wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tempatkanlah ya mereka istri-istri kalian ya sebagaimana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Dan janganlah kau membuat mereka menjadi ya sempit perasaannya, sempit hatinya ya sehingga mereka meminta untuk bercerai. Dari ayat ini ya kita dapat mengetahui bahwa kewajiban nafkah seorang suami adalah memberikan tempat tinggal. Dan ini yang menjadi sebuah ya kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa nafkah yang wajib yang harus ditunaikan
oleh seorang suami kepada istrinya adalah tempat tinggal. Dan di antara nafkah wajib yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya, dan ini sudah disepakati oleh para ulama, adalah ya tentang al-mat'amu wal mashrabu wal kiswah, tentang makanan, minuman, dan juga pakaian. Jadi ada 3 hal ya yang disepakati oleh para ulama, yaitu ya sandang, papan, dan pangan. Yaitu tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian. Dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kepada para kepala rumah tangga, kepada seorang suami, kepada seorang ayah, maka wajib bagi dia untuk memberikan ya makanan dan minuman serta ya pakaian untuk ya tanggungannya dari istri-istri dan anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan ya, di luar daripada itu, apakah itu menjadi kewajiban seorang suami? Di sini ya para ulama berbeda pendapat. Misalkan ya tentang nafkah pengobatan, tentang nafkah kebersihan dan kecantikan ya, tentang nafkah pembantu misalkan ya. Ada banyak yang diperselisihkan. Dalam hal misalkan tentang nafkah pengobatan, apakah seorang suami wajib menanggung biaya pengobatan istri? Dan apakah suami wajib menyediakan misalkan ya perlindungan kesehatan, biaya misalkan persalinan dan lain sebagainya? Nah, dalam hal ini ya, pendapat yang rajih tentang nafkah pengobatan adalah seorang suami wajib menanggung biaya pengobatan istrinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi wajib ya seorang suami memberikan keamanan bagi istrinya dan juga anak-anaknya dalam masalah kesehatan. Kemudian misalkan tentang masalah kebersihan, tentang kecantikan ya. Skincare ya, apakah ini menjadi kewajiban seorang suami? Ya, ini juga hal ini adalah kembali kepada urf ya. Kembali kepada urf. Tentang kadar ya kewajiban suami dalam hal ini. Secara umum ya seorang suami wajib menyediakan alat-alat ya skincare, body care ya untuk keluarganya, untuk istrinya. Karena hal itu juga yang akan ya dilakukan, yang akan digunakan oleh sang istri dalam merawat dirinya. Karena sang istri memiliki kewajiban untuk merawat dirinya agar tetap tampil ya cantik dan menyenangkan bagi pasangannya, bagi suaminya. Maka di sini seorang suami ya berkewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Nah, ini jadi nanti ya ibu-ibu ya tidak mengapa ya meminta kepada suaminya uang jajan buat ya skincare. Tapi sekali lagi ya, melihat dengan kemampuan finansial seorang suami. Karena di sana ya ada urutan mana yang lebih penting ya. Jadi dilihat mana prioritas utama dalam rumah tangga tersebut. Masih banyak lagi misalkan tentang nafkah pembantu dan lain sebagainya. Untuk nafkah pembantu ya, ini kembali kepada urf juga. Jadi apabila seorang istri terbiasa dilayani pembantu di rumah orang tuanya, ya, dan seorang suami ya mampu secara finansial, maka seorang suami wajib menyediakan pembantu bagi istrinya. Ini kurang lebih ya beberapa ya pembahasan berkaitan dengan hal ini, yang mana sebetulnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat luas, ya, dan perlu ada ya kajian khusus yang membahas hal ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya tentang masalah konflik dalam rumah tangga. Kita lanjut kepada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berumah tangga.
agar sebuah rumah tangga dapat berjalan dengan baik, maka ada hal ataupun poin-poin penting yang perlu dilakukan oleh setiap pasangan, ya, oleh setiap pasangan baik suami ataupun istri. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Seorang hamba, ya, hendaknya menjadikan antara dirinya dan juga sesuatu yang ia takuti dan khawatirkan sebagai pelindung yang menjaga dirinya dari kesulitan, dari kemaksiatan. Inilah yang disebut dengan takwa. Ia harus bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani rumah tangganya. Menjauhi diri dari dosa dan juga maksiat. Jadi sebuah rumah tangga yang jika ingin berjalan dengan baik, maka hendaklah dibangun di atas pondasi keimanan dan ketakwaan. Jika sebuah rumah tangga dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka berbagai permasalahan-permasalahan ya dalam rumah tangga akan mudah dijalani. Namun jika seandainya rumah tangga dibangun di atas orientasi duniawi, maka akan sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Dan cara penyelesaiannya pun akan semakin rumit. Ya, yang suami minta dilayani dengan dengan sepenuhnya. Yang istri juga demikian. Terkadang kita sering menemukan ya permasalahan seperti misalkan ya seorang istri menuntut ya kehadiran suaminya di setiap waktu, di setiap saat. Namun di sisi lain ya misalkan juga dia meminta dan menuntut ya pasangannya dari segi finansial. Hal ini terkadang sering yang menjadi sebuah singgungan yang bertolak belakang. Semua ini terjadi apabila rumah tangga dibangun di atas orientasi duniawi. Namun apabila rumah tangga dibangun di atas orientasi keimanan dan ketakwaan, hal ini tidak akan terjadi. Karena masing-masing daripada pasangan akan berusaha yang memberikan hal terbaik kepada keluarganya, kepada pasangannya. Seorang suami berusaha melayani keluarganya, seorang istri juga sama berusaha melayani keluarganya. Maka terciptalah rumah tangga yang baik. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan ya dalam menjalani rumah tangga supaya terhindar daripada konflik rumah tangga, yaitu berhati-hatilah memasukkan ya orang lain terhadap ke dalam rumah tangga kita, ke dalam rumah tangga ya seorang muslim dan muslimah. Karena terkadang banyak hal rumah tangga, konflik rumah tangga terjadi itu karena sebab ya memasukkan orang lain ke dalam permasalahan rumah tangga sehingga memperkeruh dan memperumit ya masalah rumah tangga. Di antara hal yang perlu diperhatikan agar rumah tangga terbangun dan berjalan dengan baik adalah saling menghormati keluarga pasangan. Ya, seorang suami hendaknya menghormati keluarga istrinya dan seorang istri berusaha menghormati keluarga suaminya. Ya, banyak ya masalah terjadi dan konflik terjadi dalam rumah tangga itu karena masing-masing pihak ya tidak menghormati keluarga pasangannya. Kemudian, di antara hal yang perlu diperhatikan juga adalah dalam masalah kepemimpinan. Dalam hal ini adalah kepemimpinan suami. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepemimpinan dalam rumah tangga itu berada di tangan seorang suami. Ya. Seorang suamilah yang memberikan kendali, yang melakukan kendali dalam rumah tangga. Ketika suami menyerahkan segala urusan atau kendalinya kepada sang istri, maka disitulah ya akan mulai banyak sekali permasalahan-permasalahan terjadi. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, yang ini terkadang menjadi sebuah sebab
permasalahan dan konflik dalam rumah tangga adalah rahasia rumah tangga. Perlu ya setiap pasangan menjaga rahasia ya pasangannya sendiri, rahasia rumah tangga. Tidak boleh ya seorang istri mengumbar rahasia suaminya ataupun rahasia antar mereka berdua kepada teman mengobrolnya. Begitu juga seorang suami ya. Tidak boleh mengumbar rahasia rumah tangganya kepada teman berbincangnya. Ini adalah sebuah perintah ya. Ini adalah perintah syariat. Rasulullah SAW melarang kita untuk mengumbar rahasia dalam rumah tangga. Karena jika seandainya rahasia ini mulai terungkap, itu akan menjadi percikan ya, api kecil yang akan menyebabkan huru-hara permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian juga ya di antara ya hal yang perlu diperhatikan adalah tentang masalah ya keseimbangan dalam pengeluaran. Keseimbangan dalam pengeluaran. Tadi kita ya pernah ya menyebutkan 3 poin penting ya inti permasalahan, di antaranya adalah masalah finansial. Jadi perlu keseimbangan dalam masalah pengeluaran. Tidak pelit, tapi juga tidak boros. Hal ini perlu dibangun, ya, perlu dibangun dalam sebuah rumah tangga. Dan di sini peran seorang istri ya untuk memiliki peran besar dalam hal ini. Ya, di satu sisi ya tidak boleh ya boros, namun di sisi lain ya tidak juga pelit. Dan seorang istri memiliki peran untuk mengingatkan suaminya apabila hal ini terjadi, baik itu pelit ataupun boros. Ya karena ini kajian adalah kajian ummahat, maka ya di sini kami ingin ya meng-highlight ataupun mengangkat lebih kepada peran seorang istri. Karena di sini tidak ada bapak-bapak ya, jadi ya saya tidak mengangkat hal ini untuk bapak-bapak. Nah, di sini peran seorang istri adalah untuk mengingatkan suaminya agar seimbang dalam masalah keuangan rumah tangga. Pengaturan keuangan rumah tangga ini sangat penting ya. Dan sangat dianjurkan bagi setiap pasangan untuk mengelola ya keuangannya dengan baik. Dan kalau bisa ya, di setiap awal bulan ya, mereka atau sebuah pasangan melakukan sebuah perencanaan 1 bulan ke depan. Kira-kira apa saja kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi dan diurutkan. Mana kebutuhan yang pokok, ya mana kebutuhan yang istilahnya adalah sangat penting, kemudian mana kebutuhan yang di bawah itu, dan mana kebutuhan yang sifatnya adalah ya tersier, yang hanya pelengkap saja. Nah, itu perlu ditetapkan ya. Karena banyak ya permasalahan rumah tangga itu terjadi ya dimulai dari masalah ya perencanaan keuangan. Maka dari itu ya perlu ya sebuah keserasian antara setiap pasangan tentang tujuan finansial, tentang tujuan keuangan rumah tangganya. Perlu ada sebuah kesepakatan ya, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Yang mana itu yang akan menjadi pedoman bagi mereka berdua dalam mengatur keuangannya. Misalkan ya, jika sebuah pasangan sudah sepakat memiliki sebuah tujuan panjang, yang mana tujuan panjang tersebut memiliki ya sebuah kebutuhan yang perlu disusun, yang perlu dicapai ya target-target tersebut, maka jika sebuah permasalahan kecil terjadi, mereka akan kembali lagi kepada tujuan intinya, tujuan utamanya. Mereka akan teringat lagi, oh iya kita kan punya tujuan yang sama ya. Kita kan punya tujuan sesuatu ya, yang harus kita capai bersama-sama. Maka itu akan meminimalisir ya terjadinya percekcokan ataupun perselisihan dalam masalah
keuangan rumah tangga. Karena terkadang ya misalkan ya seorang suami yang mengeluh, kenapa kok ya istrinya menuntut, kemudian ketika dijelaskan terjadi sebuah percekcokan. Begitu juga seorang istri misalkan melihat kok suaminya misalkan tidak royal dan tidak mudah memberi dan lain sebagainya. Nah, jika seandainya mereka memiliki keseragaman dalam ya tujuan finansial, baik jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, maka insya Allah hal-hal kecil seperti ini tidak akan terjadi. Kemudian, di antara hal yang penting untuk diperhatikan dalam rumah tangga adalah sikap lemah lembut. Ya, sikap lemah lembut, baik dari sang istri ataupun dari seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Artinya, kelemah lembutan dan kasih sayang itu sangat diperlukan dalam rumah tangga. Baik, jamaah sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian akhir daripada ya kajian ini adalah saya ingin mengulas beberapa ya kasus ya, beberapa kasus rumah tangga yang pernah ditanyakan kepada ya masyayikh. Dan di sini ada sebuah buku yang telah dikumpulkan ya, yang telah dikumpulkan ya berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ya. Beliau ini ya dulu ya ketika masa hidupnya beliau sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dalam masalah keluarga. Dan beliau memberikan jawaban-jawaban. Nah, tentu ada banyak sekali di sini ya fatwa-fatwa yang terkait dalam hal ini. Saya ingin mengangkat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Baik. Ya, di antara masalah yang mungkin ya sering terjadi di tengah-tengah keluarga muslim. Sebuah permasalahan ya seorang istri yang misalkan dibatasi oleh suaminya untuk mengunjungi rumah keluarga istrinya. Jadi ada sebuah pertanyaan dari seorang perempuan bertanya kepada Syekh, wahai Syekh ya, suami saya melarang saya ya untuk mengunjungi keluarga saya. Meskipun kami tinggal di kota yang sama. Dan suami saya hanya mengizinkan untuk mengunjungi mereka sekali sebulan. Sedangkan saudara perempuan saya dan istri-istri saudara laki-laki saya, mereka seringkali berkumpul di rumah keluarga besar ya, rumah keluarga saya setiap minggu. Dan suami saya selalu memberikan alasan dan dalih yang lemah untuk melarang saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Maka Syekh menjawab. Syekh mengatakan, seharusnya ya Anda mematuhi dan mentaati suami Anda, serta tidak membesarkan masalah ini, atau bahkan mendesaknya dengan banyak permintaan. Jika suami Anda ya telah mengizinkan Anda untuk berkunjung sebulan sekali, maka itu sebuah kecukupan ya, sudah mencukupi dan mencapai tujuan, yaitu untuk bertemu, memperbaharui hubungan, bertukar salam dan kabar, serta misalkan dengan tujuan memastikan kesehatan keadaan keluarga Anda. Seperti itu. Namun jika seandainya Anda meminta untuk mengunjungi setiap seminggu ya, itu bukan hal yang wajib. Karena hal itu akan menjadi beban bagi suami juga. Itu kata Syekh. Baik secara waktu, finansial, ataupun alasan-alasan yang lain. Seperti misalkan seorang suami memiliki kekhawatiran
karena seringnya berinteraksi sang istri dengan keluarga istrinya, maka nanti akan banyak hal-hal yang dapat merusak hubungan antara ya dia dan istrinya. Hal ini sangat sering sekali terjadi ya. Ketika seorang istri ya sering kembali ke rumah keluarga istrinya, seorang istri mendapatkan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi tidak bersyukur kepada suaminya. Dan Syekh mengatakan, jika seandainya saudara perempuan Anda dan istri-istri saudara laki-laki Anda berkumpul setiap minggu, tidak berarti Anda harus melakukan hal yang sama. Syekh menganjurkan untuk menerima alasan penjelasan suami, bahkan ya jika itu terlihat kurang masuk akal. Karena seorang istri tidak boleh ya keluar rumah tanpa izin suami. Ini adalah jawaban Syekh, dan ini adalah permasalahan yang mungkin ya sering muncul di tengah masyarakat kita. Ketaatan seorang istri kepada suami itu lebih diutamakan daripada ketaatan seorang istri kepada keluarga istrinya, kepada kedua orang tuanya. Karena suami adalah yang menjadi tanggung jawab besar, yang memegang tanggung jawab istri setelah dia menikah. Baik, ini adalah salah satu kasus permasalahan. Kemudian kita lihat lagi misalkan permasalahan yang lain. Ya, saya akan coba angkat beberapa permasalahan yang mungkin relevan ya tengah-tengah kita. Iya. Ya misalkan ya di sini ada sebuah pertanyaan. Zawji rajulun thayyib. Ya. Wahai Syekh, suamiku ini adalah orang yang sangat baik. Dan saking baiknya, dia ini sering mengundang teman-temannya ke rumah. Bahkan jarang sekali ya kita melewati suatu waktu kecuali ada teman yang lain yang akan masuk ke rumah kami. Atau sebaliknya, suami saya yang sering menziarahi rumah teman-temannya. Si penanya mengatakan fas-sabahu dawam wa ba'da adh-dhuhri naum wa ba'da al-'asri asdiqa wa kadzalika ba'da al-maghrib wa ba'da al-'isha hatta ats-tsaniyata 'ashrata masa'an fa kaifa ata'amal ma'ahu wa huwa 'ala hadhihi al-hal. Kata dia, wahai Syekh, pagi hari dia kerja, di siang hari dia tidur, di waktu asar dia bertemu dengan kawan-kawannya, begitu juga setelah maghrib, setelah isya, bahkan sampai larut malam. Bagaimana saya harus ya menghadapi hal ini? Maka Syekh mengatakan, lihat teman-teman suaminya. Apabila mereka tergolong adalah orang-orang yang soleh dan istiqomah, maka tidak masalah ya dalam pertemanan tersebut. Wa in kanu min ahli tadayyun wal ilm wal amal salih fa innahu yushajja' ala mujalasatihim. Apalagi kalau seandainya teman-teman tersebut mengajak suaminya untuk ya dalam hal menuntut ilmu, beramal soleh, maka itu adalah hal yang sangat dianjurkan agar suami Anda ya tertarik, diajak untuk dalam hal kebaikan, ya dalam menuntut ilmu ataupun dalam hal berdakwah. Wa in kanu min ahli lahwi wal la'b wal qil wal qal wa idha'atil awqat fima yadurru wa la yanfa' ya fala budda min nushihi wa tahdhirihi min haula'i wa an mujalasatihim. Namun apabila ya teman-temannya itu ya adalah orang yang tidak baik, maka hendaklah menasihatinya. Ya, kita cukupkan dulu sebentar, nanti kita lanjutkan permasalahan ini sampai akhir jawaban dan kita tutup, atau jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Kita lanjutkan. Kata Syekh, apabila ya teman-temannya tersebut adalah teman-teman yang mengajak kepada keburukan, tentang ya permainan ya untuk mengajak bermain yang tidak bermanfaat,
atau ya berisikan perkumpulannya berisikan ya al-qil wal qal, ya ghibah dan lain sebagainya, atau bahkan misalkan ya hal-hal yang seperti misalkan sangat sia-sia seperti menonton dan lain sebagainya, fala budda min nushihi wa tahdhiri min haula. Maka ya anti berhak untuk menasehatinya dan ya melarangnya untuk bertemu dengan teman-temannya tersebut. Wa ma'a dzalik fa inna alaihi, ya. Meskipun demikian, meskipun misalkan seorang suami berjumpa dengan teman-teman yang baik, dia memiliki kewajiban untuk ya memberikan hak kepada keluarganya dan juga kepada anak-anaknya, istri dan juga anak-anaknya. Hendaklah seorang suami memberikan waktu untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya. Ini adalah di antara ya beberapa kasus yang pernah ditanyakan kepada Syekh, dan masih banyak lagi sebetulnya yang menarik untuk kita angkat ya di kajian kita pada malam hari ini. Misalkan tentang bagaimana seorang istri yang pencemburu, ya, bagaimana cara menyelesaikannya, atau misalkan di sini ada permasalahan juga yang mungkin relevan untuk kita bahas, ya, untuk kita angkat, misalkan tentang ya seorang istri yang dia suka pamer, ya. Nah, artinya ya kita dapati bahwa memang dalam rumah tangga ini akan memiliki banyak sekali konflik. Konflik yang tidak akan pernah berhenti. Baik rumah tangga seorang sebuah pasangan yang sudah lama menjalani rumah tangganya ataupun yang masih baru-baru. Maka di sini perlu kedewasaan bagi setiap pasangan muslim dan muslimah. Kedewasaan untuk ya menghadapi konflik-konflik ini. Ya seperti kesabaran, seperti membangun komunikasi yang baik, ya, dan berusahalah untuk yang menjadikan ketaatan, keimanan, ya, menjadi dasar utama rumah tangga kita semuanya. Semoga dengan demikian, ya, rumah tangga yang kita miliki menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadi rumah tangga yang dapat menciptakan dan mewujudkan tujuan utama daripada pernikahan, yaitu menciptakan ya ketenangan dan ketentraman. Ya, inilah ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ya pembahasan yang singkat ini ya menjadi pedoman untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita tutup kajian ini ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.